Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rizki dan nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah Mitra JC, kita hadir kembali dalam program Bincang Fikih Muamalah, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini di Ramadan On Air kita hadir kembali menemani Anda yang biasanya hari Kamis dari pukul 14 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami khusus hari ini hadir pada hari Jumat dari jam 10 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Tema kita hari ini mengenai bersyukur, dan insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jatmiko, yang tentunya beliau sudah tidak asing lagi di ruang dengan Anda bersama para radio JC dengan GRM, yang tentunya ini berkaitan dengan tema-tema berkaitan dengan muamalah. Nah, pada kesempatan hari ini tema yang akan diangkat adalah dagang from home, yang tentunya hari ini kita akan live selama 60 menit ke depan bersama Bapak Jatmiko. Beliau sebagai salah satu founder dari Kokolim serta JRM. Nah, langsung saja dari kediaman beliau yang saat ini berada di Depok, kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Jatmiko, bagaimana keluarga? Sehat juga? Alhamdulillah sehat alhamdulillah, di Depok sehat semuanya. Saya keluarga, tetangga juga alhamdulillah sehat semuanya. Iya, alhamdulillah, harapan kita selalu sehat Pak Jatmiko ya. Gimana kondisi COVID-19? Boleh di-share Pak? Ya, itu kalau itu kan semuanya itu kan ujian dari Allah ya. Nah, kita harus semuanya itu menyikapinya secara positif gitu loh. Jadi pedagang atau pengusaha itu harus melihatnya itu secara positif. Tidak boleh melihat ini tuh sebagai suatu hal yang jadi kita demotivasi, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi di sini kita mungkin saya bukan sebagai ulama, bukan sebagai tapi sebagai praktisi ya. Insya Allah kita bisa berbagi sharing pengalaman lah, kurang lebih gitu. Insya Allah. Dan Pak Jatmiko juga salah satu memiliki travel haji dan umroh ini juga sebenarnya berdampak juga ya Pak ya, dari sangat karena kan Arab Saudi menutup akses untuk pemberangkatan umroh ya. Ya, kita doakan semoga proses ini ya Pak ya cepat selesai dan bisa insya Allah. beraktivitas kembali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Jatmiko sudah hadir pada kesempatan hari ini di program Bincang Fikih Muamalah, yang biasa kita hadir hari Jumat ya Pak ya, di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 11. Biasanya Jumat. Iya. Alhamdulillah kita bisa bertatap wajah lagi. Pak Jatmiko, hari ini tema yang kita angkat ini adalah dagang from home. Nah, ini seperti kalau pekerja kan ada yang namanya WFH, work from home. Nah, ini adalah dagang from home. Nah, boleh nanti Pak Jatmiko bisa disampaikan kira-kira apa yang ingin disampaikan mengenai tema kita hari ini, bersyukur. Tapi sebelumnya silakan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Baik, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa semuanya radio JIC yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah ya. Kata Rasulullah bersabda, dua nikmatani makburun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai, di antaranya itu adalah as-sihat wal faragh, yaitu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan ya, sampai kita bisa live seperti ini ya. Terus kemudian kita juga diberikan mata ya, terus kemudian tangan ya, itu semuanya itu kita harus banyak-banyak kita bersyukur. Rasulullah juga pernah bersabda ya, iknarim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 hal ya sebelum 5 hal. Jadi ambillah kesempatan 5 keadaan sebelum 5 keadaan. Ya, asbabika qabla harumika. Yang pertama itu adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua itu adalah wasihatika qabla saqamika. Yang kedua itu adalah rasa sehat ya. Sehat sebelum datang sakitmu ya. Alhamdulillah, walaupun kita lihat seperti sekarang ini kondisi yang seperti wabah ya, kita masih diberikan banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita ya. Banyak orang yang jauh di bawah kita. Terus yang kemudian waginaka qabla fakorika,
dan rasa cukupmu sebelum fakirmu. Banyak orang yang sekarang itu mereka tidak bisa tinggal di rumah, ya mereka tinggal di pinggir jalan karena mungkin perusahaannya tuh udah nggak mampu lagi untuk bayar, ya. Terus kemudian dia juga untuk bayar tempat kontrakan udah nggak ada, ya. Terus kemudian sehingga akhirnya mau nggak mau dia tinggal di pinggir jalan. Kasihan sekali, ya. Jadi terus yang berikutnya itu adalah wa farogika qabla suklika, yaitu adalah masa longgarmu sebelum sempitmu. Ya, jadi masa yang paling sempit itu adalah pada saat kita nanti dicabut ajal kita, waktu kita tinggal beberapa detik saja, itu adalah masa yang sempit. Ya, jadi di situ adalah kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita ingin baca doa juga nggak bisa, ya kita hanya bisa ucapkan, ya insya Allah kalau misalkan Allah berkenan, ya kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya tapi itu juga kita tidak tahu. Nah sekarang kita diberikan longgar seperti ini. Ya, jadi itulah merupakan salah satu ya mungkin pembukaan dari kita ya untuk kita terus kita perbanyak rasa syukur kita ya di tengah masa pandemi COVID ini, terus kemudian situasi ekonomi juga nggak menentu. Ya kalau kita nggak banyak-banyak kita bersyukur, ya apalagi ya amalan yang kita bisa lakukan sekarang sabar dan syukur. Ya itu aja. Jadi itu mungkin sedikit pembukaan dari saya, insya Allah. Ya, artinya ini menjadi satu landasan ya Pak Jatmiko ya mengenai makna bersyukur. Bagaimana kita juga harus mengambil kesempatan 5 keadaan sebelum 5 keadaan selanjutnya. Jadi dengan kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu. Jadi kalau sekarang kita lihat ya. Dalam kondisi yang misalkan yang seperti yang saya alamin secara pribadi ini kan ya. Jadi kita bermuamalat di bidang travel umroh ya. Tapi segala sesuatunya ini ibaratnya Allah sudah tutup semuanya. Pesawat juga tidak ada yang terbang ke sana, terus kemudian di sana juga ditutup juga ya. Kalau misalkan kita hanya stuck pikiran kita buntu di situ, ya itu akan nantinya akan banyak sekali hal-hal yang nantinya akan justru kita berkeluh kesah, sedih, kecewa, takut, dan nantinya itu adalah yang paling parah itu adalah menyebabkan kefakiran. Dan terus kemudian yang paling ujung-ujung itu adalah kefakiran, kekufuran ya. Maka 2 doa ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Yaitu Allah selalu sandingkan, ya Allah dilindungi akulah jadi dari kekufuran dan kefakiran. Ya, jadi kufur dan fakir. Ya, jadi orang fakir itu nanti akan menyebabkan kufur. Kekufuran. Ya, jadi 2 hal itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya, jadi jangan sampai kita dilindungi, jangan sampai kita akhirnya fakir ya, terus kemudian kita ngitung berapa besar kerugian kita, berapa besar jemaah saya nanti yang hangus tiketnya dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kita lupa dengan cara bersyukur seperti ini. Ya. Akhirnya terus kemudian selanjutnya ya nanti akan menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Nah itu adalah merupakan satu hal yang sangat bahaya sekali. Jadi ada 2 ya orang. Yang pertama itu adalah seseorang itu tidak boleh ya putus asa dari rahmat Allah. Ya itu yang pertama, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Terus yang kedua itu adalah merasa aman dari azab Allah, itu juga tidak boleh ya, merasa aman dari azab Allah. Karena banyak sekarang orang itu merasa aman dari azab Allah ya, terus mereka melakukan ibadah-ibadah ya dengan anggapan bahwa ibadah ini udah dianggapnya tuh udah sesuai dengan yang penting baik kok ya. Padahal kan baik saja belum tentu benar, tetapi sesuatu yang benar itu adalah yang baik gitu loh. Nah, terus kemudian maka dalam ibadah sendiri yaitu adalah maka kita harus tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Jadi yang kedua, yang pertama kita jangan sampai kita putus asa, jangan sampai dalam kondisi ini kita putus asa, dan terus kemudian kita berharap agar kita selalu kita mohon kepada Allah agar terus diberikan kita petunjuk agar kita bisa meniti jalan-jalan kesabaran ini dengan ibadah lebih sempurna lagi. Ya, jadi itu mungkin pesan di awal ya sebelum kita masuk, karena yang paling penting sekarang bagi para pedagang ya, pengusaha ya, dan para entrepreneur itu adalah sekarang ini adalah ujian mental ya, ujian fisiknya mereka udah banyak ditempa di di gelombang, diterjang ya oleh berbagai macam gelombang ya, termasuk fisik ya sakit, terus kemudian ya secara yang lain tuh juga secara ekonomi itu hancur segala macam ya. Yang bisa menguatkan dia tuh hanyalah hatinya saja ya. Nah, kalau misalkan hatinya juga sakit, udah manusia itu udah nggak ada artinya gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita selamatkan spirit kita dulu ya, kita selamatkan spirit kita. Maka sekarang karena begitu spiritnya sehat, maka itu segala sesuatu itu akan sehat.
Iya. Maka dalam Islam itu adalah, ya, dalam Islam itu utamanya itu adalah hati. Ya, jadi kalau hatinya sehat, hati itu adalah sebagai komandan dan fisik itu adalah merupakan sebagai anggota. Sesuai dengan kata Nabi, inna fi jasadin mudghah, ya fa ija salahat jasadu kulluhu. Sesungguhnya dalam hati itu terdapat mudghah, dalam badan terdapat mudghah. Apabila bagian itu tuh bagus, maka bagus semua badannya. Fa ija salahat jasadu kulluhu. Apabila itu buruk, maka buruk semuanya. Ala wahiyya qalb, itu adalah yang disebut sebagai hati. Hati itu dalam bahasa Arabnya itu adalah qalb yang bolak-balik, ya, yang bolak-balik. Dan kalau kita lihat bukannya lever, bukan, tetapi hati yang bolak-balik itu bagian kita itu adalah jantung. Ya, jantung kita. Jadi jantung itu adalah merupakan hati kita. Jadi kita pertahankan spirit kita agar kita terus bisa sekarang itu adalah bagaimana ya seorang entrepreneur ini menempa, ya, membekali dengan spirit yang benar. Jadi gitu. Iya. Jadi itu poin yang pertama yang paling ingin saya sampaikan. Iya, baik. Yang pastinya kita jangan menjadi orang yang tidak bersyukur, karena salah satu dampak kita tidak bersyukur tadi sudah disebutkan oleh Pak Jatmiko. Ya, kalau tidak bersyukur ya akhirnya bisa menjerumuskan kepada kefakiran, baru kekufuran, ya. Oke. Dan tentunya tadi sudah disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang, gitu ya Pak ya. Kesehatan dan waktu luang, ya, insya Allah dua hal itu. Nah, Pak, mengenai nikmat yang kau terima dan diterima seorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu. Ini ayat ini menjelaskan, hadis ini apakah menjelaskan tentang kita wajib harus berdagang gitu ya, di pagi hari ini, karena pagi ini mendapatkan rezeki yang banyak. Gimana Pak Jatmiko? Iya, betul. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, burika Allah mabarik fi umati fi burukia. Ya Allah, berkailah umatku pada saat pagi-pagi, ya. Jadi yang mereka yang datang pagi-pagi ini bekerja, ya, terus berangkat pagi-pagi, ya, terus kemudian Allah akan berkain dia. Tapi kalau kondisinya tuh sekarang tuh kita tidak bisa keluar, bagaimana? Ya. Nah, ternyata dengan cara-cara, ya, kita terus kemudian kita bekerja di rumah segala macam. Ini insya Allah dengan amalan seperti ini akan dihitung sama. Terus kemudian mengenai hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Allahumma asbah min nikmati au bi ahadin min khalqika faminka wadak la syarika lakal hamdu wa lakal syukur. Jadi ini adalah merupakan doa zikir yang setiap pagi kita baca, ya, sebanyak 3 kali pada waktu pagi, ya, terus kemudian pada waktu petang. Di sini ditegaskan bahwa seseorang ini melihat bahwa segala macam nikmat, walaupun itu datangnya dari manusia, ya, tapi asal usulnya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kelihatannya itu secara zahir itu dari manusia, tapi kita harus pertama kali yang disebutkan itu adalah kita harus sebut nama Allah. Nah, di sini ada beberapa kisah, ya, yang kita bisa ambil salah satu ibrah atau pelajaran, ya. Karena jangan sampai nanti begini, dalam kondisi yang sekarang serba tidak menentu ini, banyak orang ini tergelincir. Contohnya misalkan ditemukan virus, antivirus yang benar-benar ampuh, ya, ampuh. Terus kemudian dia bisa menyembuhkan, maka orang ini tidak menyebut nama Allah, ya, tapi menyebut dengan kepintarannya untung ada si Fulan, dokter Fulan dan lain sebagainya. Kalau enggak, nanti kita semuanya nih bisnis nggak bakal jalan gitu loh. Akhirnya orang itu akan menyebut nama si Fulan itu. Yang paling penting itu adalah sekarang kita sebutkan bahwa segala macam nikmat yang gue terima atau diterima seorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu, ya. Si Fulan ini tidak akan bisa menemukan antivirusnya, kurang lebih seperti itu, ya. Kalau misalkan Allah tidak berikan kepada dia kepintaran dan lain sebagainya. Jadi Allahumma asbabi minmatin au bi'arin bin halqika faminka wadak. Ya Allah, nikmat yang aku terima atau diterima seorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu. Nah, seperti ini, ya, ini pernah dikisahkan, ya, pada suatu saat, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Habis Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan dari Sahil bin Ibnu Jansilah, ya, di mana pada suatu hari ini Rasulullah ini kelaparan.
ya kelaparan, terus kemudian dia jalan ke sana kemari untuk mencari makanan. Ya, kita juga sekarang banyak sekali yang kita pernah alamin sekarang seperti sekarang ini. Ya, banyak orang itu yang kelaparan karena tidak punya makanan segala macam ya. Nah terus kemudian datanglah dia ke istri-istri yang lain. Ada makanan nggak? Nggak ada. Tanya lagi istri yang satu lagi, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya, sampai pada suatu saat Nabi Rasulullah ini pergi ke rumahnya Siti Fatimah. Iya. Ya. Dan terus kemudian Siti Fatimah itu adalah merupakan anaknya. Iya. Maka Rasulullah datang ke Fatimah atau putrinya, dia bersabda, "Hai anakku, apakah engkau mempunyai suatu makanan yang dapat kumakan?" Ya, Masya Allah ya. Jadi orang yang diuji, orang yang mulia saja ya, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah aja ini diuji. Makanya sekarang bagaimana kita mau tidak mau diuji, kita ini banyak dosa segala macam. Ya, kita banyak dosa segala macam ya, kalau naif kalau misalkan kita tidak mau diuji. Dia berkata, "Hai aku, apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat kumakan? Ya, karena aku sedang lapar." Terus kemudian Fatimah menjawab, "Tidak ada, ya demi Allah, sama sekali nggak ada." Terus kemudian Nabi keluar, ya, dan tiba-tiba setelah Nabi keluar, Siti Fatimah ini mendapatkan kiriman 2 potong roti dan 1 potong daging dari tetangganya. Ya, jadi lihat ini ya, para sahabat dulu. Ini walaupun mereka kondisinya sangat kelaparan atau apa, mereka tetap menjaga izahnya, menjaga kehormatannya. Dia tidak minta-minta. Dia tidak minta-minta. Kecuali kalau seperti dari tetangganya atau apa, ini adalah merupakan hadiah. Ya, hadiah pemberian. Ya, dia mendapatkan kiriman 2 buah roti dan sepotong daging. Dan dari tetangganya. Yeah. Lalu Fatimah mengambil sebagian darinya dan diletakkan di dalam sebuah panci. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, aku akan mendahulukan Rasul." Jadi dia akan tutup di dalam panci, terus kemudian dia berikan kepada Rasul. Padahal ya, demi Allah aku benar-benar mendahulukan Rasul dengan makanan ini daripada diriku sendiri dan orang-orang yang ada dalam rumahku. Jadi ada orang-orang dalam rumahku segala macam, itu dia nomor 2 kali. Yang penting itu adalah untuk Rasul, sisihkan untuk Rasul. Padahal mereka juga lagi pada kelaparan semuanya. Kemudian Fatimah menyuruh Hasan dan Husain, itu cucunya ya, untuk mengundang Rasul. Ya, terus kemudian Rasulullah datang kepadanya, maka dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan suatu makanan, lalu aku sembunyikan buatmu." Lihat ini, apa perkataannya Fatimah? Ya, dia kan makanan dapatnya dari tetangga. Iya. Dari tetangga. Cuman katanya Fatimah itu apa? "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan suatu makanan. Allah dulu didahulukan." Ya. "Lalu aku sembunyikan buatmu." Terus Nabi bersabda, "Oke, cepat berikanlah kepadaku, hai anakku." Terus kemudian Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, ia menyuguhkan panci tersebut dan membukanya. Dan tiba-tiba begitu dibuka, pancinya itu penuh dengan makanan. Padahal tadi cuma 2 potong roti ya, dan 1 potong 1 potong daging. Nah, terus ternyata dibuka itu ternyata penuh. Ya, jadi itulah makanya apabila kita mengingat semua nikmat yang diberikan kepada Allah di awal, ya, maka Allah akan permudah semuanya. Tiba-tiba panci itu penuh berisikan roti dan daging. Dan ketika Fatimah melihat ke arah panci itu, maka ia merasa kaget dan sadar bahwa hal itu adalah berkah dari Allah. Karena ia memuji Allah dan mengucapkan salawat buat nabinya. Jadi kita bila ada nikmat ya, maka kita memuji Allah dan terus kemudian kita bersalawat kepadanya. "Dari manakah makanan itu, hai anakku?" Fatimah menjawab bahwa makanan tersebut dari sisi Allah. Seraya menyitir ya perkataan Siti Maryam, "Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab." Dari surat Al-Imran ayat 37. Ya. Jadi di sini dikisahkan juga bagaimana Siti Maryam itu dia tinggal di dalam mihrab. Ya, di dalam mihrab itu tertutup ya seorang wanita ya. Dia tidak keluar, tetapi pada waktu itu ayahnya yaitu melihat bahwa di situ ada makanan-makanan musim dingin pada waktu musim panas. Terus kemudian pada waktu musim panas ada makanan-makanan musim dingin. Nah, terus kemudian ditanyakan ya, "Ini dari mana?" Ya, dari mana datangnya di makanan seperti itu. Jadi disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. "Kullama dakhala alaihi Zakaria." Ya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam, wajada indaha rizqan, dan terus kemudian di sisinya itu selalu ada rizki. "Qala ya Maryama, anna laki haza." Dia bertanya, "Hai Maryam, ini dari mana?" Ya, qalat huwa min indillah. Dia berkata, ini adalah dari Allah. Jadi semua nikmat ini adalah dari indillah, dari
Karena sekarang kita lihat juga nih, banyak orang akan menerima sedekah apa segala macam gitu kan, bantuan-bantuan yang lain. Maka yang pertama kali kita pentingkan itu adalah jangan kita dulu atau berlebihan juga dalam kondisi yang sekarang ini kepada orang yang baik tersebut. Ya, kita ucapkan terima kasih segala macam. Tapi tetap yang utama itu adalah kita ucapkan bahwa ini adalah semua kebaikan ini adalah dari sisi Allah. Ya, jadi kalau misalkan kita ini adalah makanya kita semuanya akan mendapatkan ujian-ujian yang sama gitu loh. Tinggal siapa yang pegang tauhidnya benar, maka dia akan insya Allah dia akan selamat. Ya, jadi kurang lebih gitu. Yeah. Jadi itulah merupakan salah satu bekal pertama yang mungkin saya nasihatkan saya sebagai praktisi atau apa segala macam ya. Bahwa ini adalah siapa yang bisa selamat dari sekarang ini adalah yang benar-benar yang bisa pegang yang murni ketauhidannya. Jadi sekarang inilah kita pegang, makanya sekarang masa-masa kita di rumah kita belajar, kita baca buku-buku, kita baca Quran, ya, kita hatamkan sebanyak mungkin, kita baca tafsirnya, kita baca ya. Karena waktu kemarin kita banyak di jalan segala macam, ini kita nggak sempat. Kita banyak keliling-keliling, kita nggak sempat kita keliling baca buku-buku. Nah inilah sekarang kesempatannya. Ya. Sholat kita bisa kita di rumah. Ya. Allah berikan beberapa rukhsah di antaranya, ya, sehingga kita apabila kita melakukan ibadah di rumah, Allah mencatat dengan pahala syahid. Ya, jadi walaupun kita belum mati, kita akan catat pahala syahid. Ya, jadi di sini terus kemudian kita berdagang atau apa segala macam, bukan dalam artian kita berdagang kita harus keluar. Sekarang kita harus memutar otak, ya. Memutar otak bagaimana caranya, apa nih inovasi apa yang kita harus lakukan dalam kondisi yang serba tertutup seperti ini. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah ya saya sudah sekitar 4 bulan ini ya kita mencoba dengan berbagai macam cara-cara yang kalau misalkan umrohnya udah tutup ya kita main hal yang sifatnya inovasi baru apa segala macam ya nanti kita mungkin bisa sharing insyaallah. Jadi kurang lebih gitu. Yeah. Jadi itu adalah merupakan salah satu tips ya, nasihat dari kita ya sesama pelaku ya, semua pelaku ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama survive ya dari segala macam ujian ini. Iya. Ya. Jadi baik, seperti itu Bang Lipo. Iya, terima kasih Pak Jatmiko. Ini kisah yang sangat menarik bagaimana Rasulullah saat kelaparan memuji Allah, bagaimana dia sebagai seorang ayah gitu ya, bersama anak-anaknya bisa mendidik ya, untuk senantiasa bersyukur. Yang satu benang merah yang bisa Bang Dipo ambil ya ini kalimat syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita tetap harus bersyukur. Nah, Pak Jatmiko, kalau kita bicara mengenai saat sekarang yang tentunya ini sedang diisolasi diri. Nah, kita kan harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Nah, karena Allah ingin membuktikan kekuasaannya dan menunjukkan ayat-ayatnya. Rizki bukan hanya pada yang kaya, pintar, dan kuat. Nah, ini bagaimana Pak Jatmiko? Sikap kita sebagai seorang muslim harus bisa bersyukur gitu. Misalnya ketika di tengah-tengah adiknya sakit dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Pak Jatmiko? Ya, kita bersyukur itu yang paling penting itu adalah dalam setiap saat ya. Setiap saat ini kita harus banyak memperhatikan segala macam hal-hal yang ada di sekitar kita ya, karena contohnya misalkan apa ya, dulunya mungkin kita nggak pernah, karena kita kerja atau apa, kita nggak pernah ngelihat matahari terbit pada pagi hari ini, karena dulu kita berangkat pagi-pagi buta, pulang bukannya sore lagi tapi malam, jadi ibaratnya itu pergi malam pulang malam ya, bukannya pergi, kalau zaman dulu orang pagi-pagi pulang petang, tapi zaman dulu mungkin pergi malam, zaman sekarang pergi malam pulang malam. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana hal-hal yang sederhana aja, bagaimana Allah telah mengatur pergerakan matahari, pergerakan apa segala macam. Nah terus kemudian kita berbanyak bersyukur, terus kita berbanyak kita berzikir ya. Nah insya Allah dengan cara seperti itu terus kemudian kita terus-menerus kita menuntut ilmu, kita baca Al-Quran segala macam ya, insya Allah Allah akan berikan kepadanya jalan ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjihad ya kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan kepadanya itu adalah jalan yang mudah dan luas ya. Allah akan memberikan kepadanya, barang siapa yang jihad dan berjalan dengan jalan Allah, Allah akan memberikan kepadanya itu jalan yang mudah dan jalan yang luas ya.
Ya, jadi apa namanya, untuk itulah makanya sekarang kita lihat bagaimana jalan yang mudah dan luas itu adalah apabila kita segala sesuatu itu kita niatkan ya untuk kita membenarkan ya, usaha kita itu kita lakukan untuk kita membenarkan ayat-ayat Allah. Nah, contohnya sekarang itu adalah dengan beberapa macam usaha-usaha ya yang sekarang ini banyak sekali orang itu ternyata sekarang begitu mereka gulung tikar, mereka lihat ya ternyata karena saya gulung tikarnya ini karena dikejar-kejar oleh riba ya gitu loh, riba ya, barulah sekarang mereka dalam kondisi dia tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk membayar hutang ribanya, baru dia memikir bagaimana buruknya, bagaimana kejamnya riba itu. Bagaimana kejamnya riba itu, bagaimana kejinya riba itu. Maka benar dalam satu hadis disebutkan bahwa riba itu terbagi menjadi 70 bab, dan yang paling rendah itu adalah sama dengan menzinai ibunya sendiri. Ya, karena ujung daripada riba itu adalah perpecahan ya, perpecahan dari persaudaraan. Ujungnya dari riba itu adalah perpecahan. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang dengan cara seperti itu ya, seorang yang udah tergelut riba ya, terus kemudian ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah bisa bebaskan hutang-hutang saya, terus kemudian Allah bisa berikan saya pelajaran ya untuk kita bisa terbebas bagaimana. Makanya di Islam itu banyak sekali cara-cara untuk kita bisa bebas dari segala macam masalah. Di antaranya itu adalah doa. Ya, doa yang fa'u mazalika wa malam yanzil. Doa ini bermanfaat kepada sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi. Ya, jadi gitu. Jadi itulah makanya cara yang paling mudah itu adalah bagaimana kita sebagai sekarang untuk bersyukur itu adalah terus kita menuntut ilmu, kita membaca Quran, membaca tafsirnya, mumpung waktu masih banyak ya. Mumpung waktu masih banyak segala macam, dan setiap amalan kita ini di rumah dihitung pahala, kita belajar ya, mudah-mudahan apabila kita sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan jalan yang mudah dan luas ya, karena rezeki yang utama yang diberikan kepada Allah itu adalah untuk beribadah ya, untuk beribadah kita gunakan untuk itu ya. Jadi kita lihat ya, karena zaman sekarang ini kenapa orang saat isolasi diri ini banyak bersyukur, karena Allah ingin buktikan, kita harus pahamin saat sekarang ini itu adalah Allah ingin buktikan kekuasaannya dan tunjukkan ayat-ayatnya dalam kondisi yang serba terjepit ini, bahwa yang namanya rezeki ini bukan hanya pada yang kaya. Orang dulu pikir itu yang namanya rezeki itu sama yang kaya, tapi sekarang bayangin aja, orang yang kaya itu yang paling banyak hutangnya. Kita lihat berapa macam maskapai penerbangan ini udah terlanjur, udah bangkrut ya, dan bahkan hotel-hotel berbintang ya di Jakarta ini bangkrut ya. Ya, jadi rezeki itu bukan pada yang kaya. Yang kedua itu adalah bukan yang pada yang pintar, bener nggak? Rezeki itu ternyata bukan pada yang pintar. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang pintar, yang profes, atau apa segala macam, yang sampai sekarang nggak bisa menemukan bagaimana cara membunuh satu virus yang kecil itu. Ya, walaupun orang sedunia itu berkumpul, dia tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Apalagi membunuh makhluk yang kecil itu, nggak bisa. Ya, jadi bahwa rezeki itu bukan pada yang pintar atau yang kuat. Ya, orang yang kuat, kita lihat bagaimana sekarang orang yang kuat, negara yang superpower seperti Amerika Serikat, ya, Cina segala macam, dia tekuk lutut ya dengan virus yang itu, ekonomi hancur segala macam. Orang yang kuat bagaimanapun juga, walaupun dia bisa menciptakan nuklir segala macam, tapi dihantam sama makhluk kecil gini, ya nggak bisa dia itu. Nuklirnya juga nggak bisa jalan. Ya, jadi inilah saatnya bahwa Allah ini saat ini sedang pamer kekuasaan dia. Ya, jadi kita harus terus ingat kepada Allah ya, karena pada waktu zaman yang kemarin normal ya, itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa safar dagang ya, mungkin karena sakit ya, karena sakit. Jadi pada saat yang normal yang seperti sekarang kayak kemarin itu banyak sekali orang nggak bisa safar ya karena sakit ya. Pada waktu kondisi normal itu juga banyak sekali orang yang tidak bisa melakukan bisnis karena apa? Karena kurang modal. Tapi sekarang semua orang tidak ada modal. Justru orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak utangnya zaman sekarang, banyak kan. Orang yang paling kaya miliaran, tapi utangnya juga miliaran, hitung-hitung malah minus dia. Tapi orang yang miskin, kamu punya harta berapa? Ya, punya harta 0, utangnya berapa? 0, impas. Ya, impas sama minus ya banyak kan impas.
Ya, jadi pada waktu kondisi normal kemarin banyak orang yang nggak bisa berdagang, safar ini karena kehabisan modal. Terus yang ketiga juga kemarin pada saat kondisi normal ini ada juga orang-orang yang punya idealisme yang tinggi. Ya, ini yang bagus yang kita contoh. Yang tidak mau safar dagang karena takut bahaya orang lain sebarkan polusi udara. Yeah. Ya, contohnya gitu. Saya nggak mau banyak-banyak pergi karena kenapa? Begitu saya pakai kendaraan atau apa ini menyebabkan polusi, ya, menyebabkan polusi sehingga ini akan nanti menghancurkan generasi saya. Ya, gitu. Jadi untuk itu mendingan dia akan memilih tinggal aja di rumah. Terus kemudian ada lagi beberapa alasan yang lain adalah orang yang tidak bisa safar karena sulit mengawasi keluarga dari jauh. Ya, karena dengan orang dagang safar, tentunya dia akan sulit mengawasi keluarganya. Apakah anaknya lagi main di pinggir sumur atau apa, ngeri kecemplung kan, ngeri juga kan, gitu loh. Keluarga seperti apa yang dia tonton, segala macam. Ya, maka kondisi normal ini justru kalau dalam bahasa Inggris disebut blessing in disguise ya. Jadi sesuatu yang ada hikmahnya gitu loh. Ya. Terus kemudian ada juga orang yang menghindari kondisi yang normal yang safar yang kemarin itu adalah karena dia untuk menghindari fitnah, ikhtilat antara perempuan, antara laki dan perempuan dan lain sebagainya. Ya, contohnya ada beberapa orang berduaan dalam dalam mobil atau apa segala macam, dan dia tidak mau. Ada beberapa orang driver online ya, itu yang dia memutuskan untuk menghentikan usahanya karena dia untuk menghindari ikhtilat ini. Ya. Terus kemudian ada lagi orang yang ingin lebih dekat dengan Allah. Ya, ini yang paling utama. Ya, jadi orang yang karena dengan kondisi kesibukan duniawi ini menyebabkan dia jauh dari Allah, tidak sempat membaca buku-buku yang banyak, baca Quran. Dan maka sekarang inilah Allah memberikan jawaban. Ya, Allah memberikan jawaban, Allah putar balikan segala sesuatunya. Nah, jadi itulah. Jadi bagaimana kita bisa merenungi, memperbesar rasa syukur kita dalam kondisi sekarang ini sebagai pengusaha, itu adalah kita banyak mempelajari beberapa macam pelajaran dan hikmah-hikmah ini. Ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Iya, baik. Ya, jadi jangan sampai nanti begitu setelah musibah ini terjadi, ya kita keimanannya sama seperti itu aja, itu yang musibah buat kita justru. Iya, siap Pak Jatmiko. Jadi inilah sebenarnya salah satu hikmah dari kita bersyukur ya Pak ya. Mau di mana kita berada, mau kita di tidak adanya virus corona ini juga bisa menyebabkan kita sakit. Jadi rezeki itu bukan pada orang yang memiliki uang yang banyak ya, bukan hanya pintar dan kuat, tapi betul-betul akidah serta penanaman keimanan kita yang harus benar-benar kita jaga. Bagaimana bersyukur harus dijadikan nomor satu dalam berdagang gitu. Intinya seperti itu Pak ya. Karena tadi sudah Pak Jatmiko jelaskan bagaimana perumpamaan kisah Maryam, kemudian perumpamaan kisah Rasulullah. Setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan rezeki walaupun kita berada di rumah. Nah, Pak Jatmiko, saya ingin bertanya lagi. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai kisah bagaimana Rasulullah saat kelaparan dengan memuji Allah, artinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya bagaimana kewajiban kita sebagai manusia dalam menjalani hidup untuk berusaha walaupun sepele dan hanya harapkan ganjaran dunia. Nah, ini gimana Pak untuk kita bisa memaknai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita dihadirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita itu adalah untuk kita beramal. Ya, beda seperti malaikat. Ini mereka tidak diberikan nafsu ya dan syahwat ya, sehingga dia tidak ada amal untuk dia. Sementara manusia diberikan pilihan, apakah dia ingin belok ke kiri atau ke kanan. Nah, itu adalah pilihan, itu adalah nanti akan menentukan itu adalah manusia. Termasuk di antaranya itu kita dijadikan di dunia itu adalah untuk berusaha, untuk kita mati-matian berusaha ya, untuk kita mati-matian berusaha walaupun hasilnya itu sepele, walaupun hasilnya sepele. Tetapi kita tidak diharuskan untuk mengharapkan ganjaran dunia, ya. Tapi kita berusaha atau apa segala macam untuk mengharapkan ganjaran di akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2074, Rasulullah bersabda, la yahtatibar ahadukum usmatan ala zuhrihi khairun min an ayas'ala ahadan fayutiyahu aw yamnahu.
lebih baik seorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar, ya. Jadi lebih baik seorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seorang yang meminta-minta, ya. Mengemis lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Ya, jadi di sini itu adalah Allah tuh lebih menyukain orang yang bekerja walaupun pekerjaannya itu sepele. Iya. Ya, hanya ngangkut kayu bakar, terus kemudian itu lebih bagus ya daripada seorang yang datang ke sana kemari terus kemudian meminta-minta dikasihanin segala macam. Terus bagaimana walaupun orang jual kayu bakar, dia pendapatannya berapa ya buat makan sehari-hari juga nggak cukup. Iya. Ya, cuman dia mempunyai satu semangat tekad yang tinggi bahwa dia akan mendapatkan sesuatu itu bukan dari usahanya. Walaupun sepele dia akan mendapatkan usaha, dia akan walaupun sepele ya tetapi dia telah melakukan kewajiban dia sebagai seorang yang hidup, ya, seorang hidup. Nah, itulah nilai seperti inilah yang kita harus lakukan. Kita harus tetap melakukan usaha, kita harus bergerak. Yeah. Bangun pagi, terus kemudian begitu pagi kita berdoa, ya berdoa, terus kemudian berdoa, kita sholat duha, baca zikir pagi petang, terus kemudian pagi-pagi, terus kemudian langsung kita berusaha, kita cari inovasi baru yang kita bisa lakukan sekarang seperti apa, yang tidak harus keluar. Ya, karena kenapa? Kalau begitu kita keluar, kita akan menyebabkan beberapa kerusakan yang lain. Ya, la diror wala diror. Ya, dalam kaidah fikih, dalam Rasulullah menyatakan seperti itu. Jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan dirimu sendiri. Ya, la diror wala diror. Ya, maka kita cari segala sesuatu yang kita bisa bermanfaat, ya. Mungkin sekarang kita belajar pakai online atau apa segala macam, ya. Dan ternyata kalau dulu kita mungkin harus kesana kemari, ya. Tapi sekarang kita mau nggak mau kita harus banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan ternyata di rumah. Ya, jadi terus kita berpikir kreatif, ya, kita berpikir kreatif. Seperti tadi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh wa man jahada minkum layat diana subulana. Barang siapa yang berjalan sungguh-sungguh akan aku berikan kepadanya itu adalah jalan-jalanku. Terus kemudian aku akan berikan kepadanya itu adalah jalan yang mudah dan luas, ya. Yang paling penting itu adalah kita berdoa, terus kemudian kita berjalan, kita berusaha sebisa mungkin, ya insya Allah tuh Allah akan berikan jalan keluar yang mudah. Yang paling penting itu adalah kita bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya jalan yang keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Ya, jadi gitu. Jadi kewajiban manusia hidup itu adalah berusaha. Karena kenapa? Ini adalah bukan merupakan satu, ini adalah merupakan kewajiban, ya. Walaupun sepele dan hanya mengharapkan ganjaran dunia. Karena sekarang gini, ada satu faham juga yang orang yang mencoba menafikan berusaha ini, ya, mencoba menafikan berusaha. Kalau misalkan takdirnya saya udah seperti ini, ya seperti itu, gitu loh. Bahkan ini adalah bukan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, mereka melakukan satu hal yang berseberangan. Kalau misalkan saya udah takdirnya saya udah sakit, ya sakit aja tanpa dia melakukan ikhtiar untuk berobat atau mengisolasi diri. Walaupun kemasannya, bungkusnya itu adalah merupakan ibadah, ya. Misalkan contoh ada beberapa orang yang berkumpul di Sulawesi sana, ya. Itu ada ribuan orang segala macam. Begitu ditanya, ya ini kan penyakit, ini kan makhluknya Allah. Kalau misalkan ternyata sakit, ya saya sakit aja, saya nggak takut datang ke sana, gitu loh. Nah, itu adalah merupakan suatu hal yang keblinger. Karena kenapa? Seorang ini diwajibkan juga untuk berusaha, ya, ikhtiar, berusaha. Nah, orang ini tidak melakukan usaha, tapi pasrah terhadap takdir. Orang saya ibadah kok, ya. Saya ibadah, saya kumpul-kumpul ke sana ibadah kok, ya. Nah, itulah, tapi dia tidak melakukan gitu. Jadi sama seperti kalau misalkan seorang ini ingin menyeberangin satu sungai, tapi sungai itu penuh ibaratnya penuh ular dan buaya. Apakah kita akan mau masuk ke dalam sungai itu? Mungkin orang tersebut, ya, kalau misalkan iman saya mengatakan saya harus nyemplung, saya nyemplung, gitu loh. Ya, manusia itu harus ikhtiar. Ya, kalau misalkan ternyata dia memikir tidak boleh nyebrang, ya tidak boleh nyebrang, ya, gitu loh. Jadi gitu. Jadi inilah yang penting, ya. Jangan kita pasrah terhadap takdir, terus kita berusaha. Walaupun usahanya kita itu walaupun kecil, ya, walaupun kecil, insya Allah lah apabila Allah berikan jalan, ini akan menjadi besar. Kata Rasulullah, kata seorang ulama menyatakan, ruba amrin sogirin tu azimu bin niat. Berapa banyak hal-hal yang kecil menjadi besar karena niat. Ya, jadi hal yang kecil kita niatkan sesuatu yang besar, insya Allah akan menjadi besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya.
itulah bagaimana Allah tidak memandang jabatan, Allah juga tidak memandang harta gitu ya. Yang Allah memandang dari bagaimana keimanan seseorang, termasuk juga tadi yang sudah disampaikan. Saya terenyuh Pak Jatmiko, jujur mendengar satu hadis riwayat Bukhari yang tadi sudah dijelaskan, mending atau lebih baik bekerja mengumpulkan sikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang minta-minta atau mengemis lantas apa yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Artinya disinilah bagaimana Allah melihat dari usaha seorang hamba, bagaimana dalam mencari rizki, dan tentunya dari itu muncullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mengingat Pak Jatmiko menyampaikan ada beberapa usaha-usaha yang muncul ya di tengah isolasi diri. Nah, boleh dijelaskan lebih terperinci lagi Pak Jatmiko, kira-kira bagi para teman-teman yang saat ini sedang lockdown ataupun yang sedang menerapkan PSBB, artinya tidak bisa pergi keluar rumah, entah itu karena ini kan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kira-kira Pak Jatmiko bisa memberikan solusi nggak Pak? Kira-kira apa yang bisa harus kita lakukan nih untuk bisa berusaha dan berinovasi dalam menjalani isolasi mandiri ini? Silakan Pak Jatmiko. Ya, baik. Seperti kita katakan tadi ya, bahwa jalan Allah itu akan banyak sekali apabila seorang ini meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kita lihat ya, Allah akan berikan dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, seperti kisah Maryam tadi, walaupun di dalam mihrab seorang wanita, tapi Allah akan mendatangkan rezeki, datang aja rezeki dari arah yang duga-duga. Ya, nah maka muncul ya sekarang dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, beberapa usaha-usaha yang mungkin kita bisa lakukan, ide untuk kita bisa kembangkan untuk para teman-teman kita di sini, ya, untuk para komunitas JRM, yaitu adalah pertama itu adalah mungkin kita yang terkaitkan itu adalah mengenai bisnis online. Ya, bisnis online. Nah, terkait mengenai bisnis online ini banyak sekali sekarang turunannya. Banyak sekali turunannya. Ya, karena kita tidak boleh keluar, mau nggak mau kita harus membuat web ya. Kita harus bisa skill untuk kita buat web ya. Terus kemudian dalam Instagram, dalam Facebook, atau buat dalam WordPress atau Blogspot atau apa segala macam. Maka ini kesempatan kita ya untuk kita, apabila kita ada skill di situ, kita coba kita asah ya. Karena dulunya mungkin tidak perlu kita seperti ini, yang penting kita ketemu dengan orang ya. Tapi kalau sekarang mau nggak mau kita harus buat. Ya di sini, nah ini jadi peluang ini gitu kan. Jadi di sini kan banyak sekali yang seperti UKM atau apa segala macam. Mereka kan mereka punya barang, tapi cara masarinya ya mereka hanya masarin ke itu aja, misalkan ke WhatsApp atau apa segala macam, foto gambarnya. Cuman gambarnya ya kelihatannya masih agak kaku gitu loh. Nah, kadang-kala juga di WhatsApp atau apa, apabila masukkan produk itu ya sering ini, wah ini banyak banget produknya. Ya, terus kadang-kala adminnya juga, wah jangan kebanyakan produk. Kita bayangkan kalau misalkan seorang punya supermarket gitu kan, di situ ada 20.000 produk, nggak mungkin dia pasarkan semuanya itu dicantumkan dalam grup, itu nggak mungkin. Ya, makanya bagaimana caranya? Semuanya dirangkum dalam web tersebut. Ya. Nah, bagaimana? Apakah membuat web ini mahal? Ya, tergantung. Ada juga yang murah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi yang sekarang lagi berkembang, itu adalah ya karena orang sering meeting ya. Meeting harus di rumah. Ya, ini adalah bisnis Zoom. Bukan Zoom ya. Ya, Zoom ya, seperti contohnya itu adalah webinar ya. Terus kemudian usaha masker atau kain. Masker kain. Ya, di mana masker, ya di mana yang dulunya mungkin orang ini jarang sekali pakai masker, tapi sekarang ini adalah bisnis yang yang lagi berkembang, yang lagi berkembang di mana dulunya tidak pernah terpikir. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu siar ya buat seseorang yang dulu menganggap ya, khususnya bagi wanita yang dulunya itu merasa canggung memakai niqab ya, tapi sekarang tuh dengan adanya seperti ini udah mulai tidak canggung lagi karena dia tidak sendirian. Ya, kalau dulu kan orang pakai niqab kan kelihatannya dilihatin, tapi kalau nggak sekarang semua nggak usah yang perempuan, tapi yang laki juga pakai niqab. Ya, terus kemudian hand sanitizer ya. Nah, terus kemudian hand sanitizer. Di mana dulunya sebenarnya omset hand sanitizer, saya juga pernah kerja di perusahaan hand sanitizer juga, omsetnya sangat kecil sekali karena kepedulian orang terhadap ini sangat kecil. Tapi sekarang masya Allah ya kepeduliannya sangat besar sehingga ini orang juga kreatif. Gimana cara membuat hand sanitizer yang murah ya, mungkin dengan bahan-bahan ini segala macam ya, dengan yang alami.
Terus yang berkembang pesat sekarang itu adalah bisnis-bisnis ramuan herbal. Nah, ini adalah merupakan satu yang kita bisa jadi ramuan herbal, jadi satu visi kita, yaitu khususnya itu adalah mengenai siar kita adalah mengenai tifun nabawi, yaitu adalah pengobatan cara Nabi, baik dengan obat maupun dengan cara pengobatan maupun dengan cara ya seperti bekam dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau misalkan bekam atau apa segala macam kan perlu untuk orang-orang yang khusus kan, orang-orang yang mempunyai sertifikasi. Tapi kalau seperti yang distribusi atau apa itu kan mungkin siapa saja mungkin bisa masuk. Nah, saya menyarankan ada kalanya inilah merupakan kesempatan kita untuk siar kepada kehebatan, ya, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai hebatnya pengobatan Islam, ya. Jadi kita lihat ya bagaimana kurma ajwa, ya, seperti disebutkan barang siapa makan 7 kurma ajwa akan terhindar dari pagi dan petangnya dari dari sihir, ya, dan kemudian dari racun dan dari sihir. Terus kemudian mengenai madu, ya, itu juga madu banyak sekali berkahnya. Terus kemudian habatus sauda, ya, terus kemudian minyak zaitun, ya, itu juga merupakan suatu hal-hal yang peluangnya sangat besar sekali. Dan banyak sekali apabila kita sandingkan dengan nas-nas yang ada di Al-Quran, ya, mengenai keutamaan minyak zaitun, segala macam, ini banyak sekali. Terus kemudian jahe, zanzabila, ya, terus kemudian anggur dan kismis, itu banyak sekali di situ. Sehingga kita bisa sekalian juga kita siar juga. Ya. Dan terus kemudian pengobatan amaliyah, yaitu adalah saum dan juga sholat, ya, ini juga adalah merupakan salah satu pengobatan juga, ya. Terus kemudian juga peluang yang lain itu adalah seperti makanan beku dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang lain itu banyak sekali. Ya, insya Allah di sini akan apabila kita beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan yang mana ini yang cocok untuk kita. Ya, insya Allah gitu. Jadi itu adalah beberapa ide. Iya, gitu. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ya Pak Jatmiko ya. Bagaimana masyarakat ingin sekali menambah imun ya dengan bagaimana menjual ramuan herbal sekaligus juga siar tibu nabawi ya. Setiap penyakit ada obatnya likuli dainwa dawa. Pak Jatmiko gimana? Saya kira Pak Jatmiko juga jual kurma ya Pak ya? Ya, apa aja semuanya dalam kondisi kayak gini. Orang suruh ngangkut kayu bakar, ya kita ngangkut kayu bakar kan. Iya. Apa saja kita lakukan gitu loh. Apa saja kita lakukan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya berdagang itu adalah bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia itu. Tujuannya berdagang itu adalah yang pertama itu adalah agar kita bisa menyambung ukhuwah. Menyambung ukhuwah. Terus yang kedua itu adalah untuk membenarkan semua tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Jadi untuk menyambung ukhuwah, karena kalau misalkan orang cari hanya keuntungan aja, ya dianya untung, penjualnya untung, tetapi yang pembelinya nggak untung, gitu loh. Ya, makanya yang harus ukhuwah dulu. Yang kedua itu adalah untuk membenarkan ayat-ayat Allah. Gitu, kurang lebih gitu. Untung rugi itu nomor sekian lah Pak ya, yang pasti. Untung rugi itu ya hadiah dari Allah lah. Tadi ada memuji Allah, kemudian juga yang kedua tadi menjalin ukhuwah gitu ya. Ya mungkin salah satunya dengan kita saling bertegur sapa walaupun bersilaturahim walaupun tidak bertemu dengan langsung, tapi tetap kita harus jaga. Pak Jatmiko, karena memang waktu kita juga sangat terbatas, jam sudah menunjukkan pukul hampir pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ya. Kira-kira Pak, penutupan yang ingin disampaikan apa? Closing statement kita hari ini, dagang from home. Untuk yang terakhir ya mungkin zaman saat ini itu adalah kita harus banyak-banyak beramal ya. Kita banyak-banyak beramal, sementara apabila jangan putus asa ya, jangan putus asa dengan kondisi yang ada sekarang sehingga kita tidak mau beramal. Nah, maka ada salah satu doa ya, salah satu zikir yang mempunyai amalan yang besar, sama seperti dia membebaskan 10 orang budak ya. Sama dengan dihapuskan 10 kesalahan dan dihapuskan dan diangkatkan 10 derajat, yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan hal ini 100 kali setiap hari ya. Mungkin 20 kali pada waktu pagi, siang dan petang segala macam, sehingga totalnya 100, maka Allah akan selamatkan dia. Ya, jadi itu adalah merupakan salah satu amal yang mudah dan murah ya dalam kondisi seperti ini. Insya Allah dengan kita melakukan zikir ini, segala macam usaha kita Allah permudah. Itu saja Bang Dibu, kurang lebih insya Allah.
Ya, baik Pak Jatmiko, terima kasih banyak ya. Jadi bahwa kesimpulannya bahwa tujuan hidup itu tidak ada manfaatnya kalau bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal pada pedagang yang masih mencari untung rugi duniawi sebagai tujuan akan merugi. Jadi tadi sudah dijelaskan yang terpenting bukan masalah untung rugi dalam berdagang, itu yang paling penting adalah bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah, menjalin silaturahim juga, menjalin tali ukhuwah agar karena hidup manusia itu tidak bisa sendiri-sendiri ya Pak Jatmiko ya, harus kita bersama-sama karena tujuan amalan dagang adalah untuk mengetahui kekuasaan Allah dan menyambung ukhuwah. Ini Bang Dipo ingin membacakan hadis yang mungkin sudah dikirimkan tadi juga oleh Pak Jatmiko. Wabah adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang beriman. Ketika terjadi wabah, siapapun tinggal di dalam rumahnya dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu karena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Artinya kalau ini betul-betul diterapkan ya Pak Jatmiko ya di kehidupan kita sebagai manusia, insya Allah hidup lebih aman, lebih tentram dalam menjalani hidup ini. Wabah bukan menjadi sebuah masalah, tapi menjadi salah satu hikmah tersendiri buat kita semua ya Pak Jatmiko ya. Iya. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu handoutnya atau apa bisa hubungin Bang Dipo gitu ya. Iya. Kalau misalkan ini kita bisa sharing nanti. Siap. Pak Jatmiko terima kasih. Jadi kalau misalnya Mitra Jesse ingin mendapatkan materi yang tentunya sudah bergabung melalui Facebook, bisa hubungin Bang Dipo, nanti Bang Dipo akan kirimkan materi. Ya, boleh Pak Jatmiko di-share ya untuk materi kita hari ini. Ya, sama. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan share juga di Facebook Radio JLC. Pak Jatmiko terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini puasa ke-7. Ada pesan nggak buat ke-8? Ada pesan nggak buat Pak Jatmiko buat Mitra Jesse semua yang di rumah? Maaf tadi keputus tadi. Oh iya. Untuk apa tadi maksudnya? Ada pesan nggak Pak Jatmiko? Ini kan sudah masuk puasa ke-8 di bulan suci Ramadan. Oh iya. Pesan buat Mitra Jesse gitu Pak. Oh iya. Ya, pesan kita tuh adalah sekarang kita karena seutama-utama orang itu adalah seutama-utama ibadah itu adalah adwa muhawain kola, yang adwam, yang rutin walaupun itu kecil. Ya, jadi kita cari amalan-amalan apa aja yang rutin, yang kecil, walaupun kita sehari cuma baca 10 ayat, kita hafalkan, ya 10 ayat itu aja. Ya kita hafalkan, kita itu kan. Karena itu adalah merupakan suatu amal. Dan itu kita pertahankan, jangan hanya 10 hari ini, tapi terus sampai akhir hayat kita. Jadi kita coba dalam seminggu ini kita cari amal apa yang kita bisa lakukan rutin, ya, tapi kecil, ringan, tapi kita akan komit, kita akan lakukan sampai terus menerus sampai 30 hari puasa kita, 29 hari sampai kemudian sampai kita wafat. Ya, kita cari lakukan itu. Kecil tapi rutin. Kita komitmen. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Amin. Ya, habu amal Allah, adwa muhawain kola. Semuanya sebaik amal yang terbaik itu adalah yang kecil tapi rutin. Ya. Jadi gitu, jadi fraud. Yang kecil tapi rutin itu ya pesannya buat kita semua, beramal, jangan lupa beramal dan jangan lupa bersyukur intinya, karena tema kita hari ini bersyukur ya Mitra Jesse ya. Terima kasih Pak Jatmiko. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa bertemu kembali di acara JRM On Air. Pak Jatmiko terima kasih. Baik Mitra Jesse, terima kasih atas kebersamaan kita. Buat Anda yang bergabung melalui Facebook, melalui FM di 107.7 ataupun melalui streaming kami di www.islamicscriptcenter.org.id. Saksikan kembali program Fikih Mu'allam Malah setiap hari Kamis dari jam 2 siang sampai jam 3 siang, yang insya Allah untuk pekan depan akan disampaikan oleh Ustadz Ade Kurniawan LC yang membahas tentang jenis-jenis akad yang dibolehkan dalam Islam. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.